saya itu dari tahun 86 itu sudah main ke Bali. SDM masyarakat Bali itu sudah sangat luar biasa dibanding provinsi-provinsi lain. Saya itu kan sudah pelajarin semua daerah di Bali. Sebenarnya itu kenapa saya investasi di sini itu ya karena Ciputranya. Hai sahabat Ciputra, welcome back to podcast Tepi Pantai. Di episode-episode berikutnya, kita udah banyak banget membahas tentang investasi dan return yang sahabat Ciputra bisa dapatkan dari Ciputra Beach Resort. Dan juga kita udah banyak bahas tentang pengalaman tinggal di Ciputra Beach Resort. Kita udah dengar dari residen sendiri dan juga dari manajemen yang mengelola Ciputra Beach Resort. Nah, episode kali ini kita akan bahas satu ide bisnis yang sangat menarik dan pastinya sangat diminati di Bali. Nah, kita akan membahas tentang sektor pariwisata dan lebih tepatnya lagi kita akan membahas ekowisata. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut aja. Ini adalah Pak Bistok dan juga Bu Putri, owner dari CC Adventures Bali dan lebih tepatnya di area Tabanan. Nah, lokasinya sendiri hanya 3 menit dari Ciputra Beach Resort, Bapak Ibu. Nah, selamat siang Bu Putri, selamat siang Pak Bistok. Gimana kabarnya? Baik, ya. Gimana cuaca hari ini? Saya bagus ya. Belakangan Bali sering hujan ya Pak ya? Ya, lagi musimnya. Oke, mungkin sebelum kita membahas tentang CC Adventure sendiri dan juga Ciputra Beach Resort, aku mau tanya dulu ke Bapak dan Ibu tentang pengalaman tinggal di Bali itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau Pak Bistok dan juga Bu Putri sendiri sudah berapa lama tinggal di Bali? Oh, kalau saya itu dari tahun 86 itu sudah main ke Bali. Dari tahun 86? Dari tahun Lama ya, Pak, ya, 86 berarti? sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Tinggalnya di sini sejak 3 tahunan yang benar-benar totally pindah kemari. Oh, sebelumnya berarti dari... Cuman kita udah punya aset. Oh, Ya, oke. sebelumnya Dari di Medan. Di Medan. Oke. Nah, waktu itu pada saat memutuskan untuk pindah ke Bali, apa hal yang paling meyakinkan Bapak sama Ibu? Oke deh, ini saatnya kita untuk tinggal di Bali nih. Gitu. Pertama karena anak-anak sih ya sebenarnya ya. Jadi anak-anak saya itu memang suka alam dan surfing itu yang awalnya. Jadi kita nggak punya laut di sana, kita nggak punya ombak. Jadi setiap kali libur kita udah jalan kemana-mana, anak-anak itu selalu maunya itu balik ke Bali, gitu lah kira-kira. Berarti memang alamnya Bali ini udah tidak perlu Alamnya dipertanyakan Bali. lagi ya? Iya. Itu udah jadi daya tarik nomor 1 untuk orang tinggal di Iya. Bali gitu Iya. ya. Nah, selain alamnya sendiri, mungkin kalau alam wisatawan banyak yang udah tahu alamnya Bali luar biasa deh ya. Cuman dari sudut pandang orang yang udah tinggal beberapa tahun di Bali, kira-kira apa sih yang bisa dinikmatin di Bali tapi nggak bisa didapetin di kota lain? Apalagi kan mungkin Bapak dan Ibu juga sempat tinggal di Sumatera juga ya. Iya. Nah, kira-kira apa tuh? Jadi begini ya, kalau di Bali itu SDM masyarakat Bali itu sudah sangat luar biasa. Pertama itu ya keamanannya. Jadi kalau kita mau investasi itu kan yang dicari itu keamanannya duluan. Betul. Bukan kebersihannya. Betul. Nah, jadi karena keamanannya sangat luar biasa di Bali, dibarengin lagi dengan wisata-wisatanya sangat mendukung, jadi ya sangat nyaman begitu. Karena kalau misalkan udah aman, kita jadi merasa juga kan lebih tenang gitu ya Pak ya. Iya, Pasti. lebih nyaman. Iya. Masyarakatnya sangat terbuka. Memang pengalaman tinggal di Bali tuh unik gitu ya. Unik. Memang hanya di Bali aja yang bisa dirasakan. Di Bali saja. Di Iya. Bali aja. Dan fasilitas kesehatannya juga memadai fasilitasnya. Jadi benar-benar kita dapat fasilitasnya, alamnya, dan masyarakatnya gitu loh. Jadi komplit. Fasilitas semua hampir kayak international city gitu deh menurut saya. Gitu. Jadi asik banget deh.
Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang area Tabanan sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kan memang kita tadi udah bahas tentang alamnya Bali itu udah nggak ada duanya ya Bu ya. Udah keren banget, alamnya masih hijau, masih banyak hijau gitu. Nah, dan memang bisnis yang paling sesuai di Bali itu salah satunya adalah pariwisata dan juga ya mungkin adventure seperti ini gitu ya. Nah, kalau boleh diceritain sedikit tentang sisi adventures dan kira-kira apa sih yang membedakan sisi adventures dibanding mungkin toko-toko atau tempat-tempat adventure lainnya gitu. Sebenarnya kalau bisnis seperti ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Di Ubud, di daerah banyak yang saya tahu juga banyak dan unik-unik semuanya. Jadi kenapa kita memilih ini sebenarnya karena terutamanya melihat perkembangan daerah Tabanan itu sangat bagus sekali. Gitu. Itulah awalnya kita berpikir untuk melakukan sesuatu di sini yang meskipun mungkin tidak menghasilkan cukup banyak seperti yang diharapkan ekspektasinya, tapi akan membuat daerah ini semakin dikenal gitu loh. Jadi kedepanannya mungkin orang akan melihat terus akan diadakan seperti kompetisi atau apa yang mengumpulkan mata orang ke daerah Tabanan. Nah, tadi ya seperti yang Ibu udah sampaikan juga ya, mungkin usaha seperti ini cukup banyak, tapi apa yang membuat kita nih sampai kita tertarik banget sama sisi adventures itu, yang Ibu pilih ini segmennya adalah yang environmental friendly, sama sekali tidak menggunakan bahan bakar. Jadi ada yang river canoeing activity-nya, ada juga yang scooter gitu kan. Kira-kira kenapa pilihnya bisa segmen tuh yang eco-friendly gitu? Apa yang menginspirasi Bapak sama Ibu sih? Gitu. Jadi begini, saya itu kan sudah pelajarin semua daerah di Bali ini. Sebenarnya itu kenapa saya investasi di sini itu ya karena ciputranya. Itu saya ulangi lagi karena ciputranya begitu ya. Nah, jadi saya itu memberanikan diri dan punya keyakinan pasti akan maju. Terus kita kan lihat infrastrukturnya, itu sangat luar biasa loh Ciputra itu. Terima kasih. Dia bikin jalan itu, jalan utama itu segede itu, gitu loh ya, segede itu. Makanya saya punya keyakinan pasti bakal maju, pasti bakal maju. Yang penting kita tinggal berpikir, apalagi ide-ide yang lain yang kita ciptakan. Jadi saya memperkenalkan areal Ciputra dan Tabanan ini dengan sisi adventure dulu. Nah, kebetulan sebentar lagi kita juga akan menciptakan lagi kegiatan lain seperti paintball. Kebetulan di dekat ini tanah saya ada, gitu. Nah, terus saya itu sangat dekat dengan masyarakat setempat, orang-orang desa. Jadi dulu pada saat COVID, ya masih ganas-ganasnya COVID itu, kita itu sebenarnya tidak kepikir ke sini. Jadi karena kita rutin bakti sosial dulu di daerah Tabanan ini ya, kayak di Kedungu, di Batu Tampis ini, kayak di Yegangga sampai ke Pasut gitu loh. Ya mereka menawarkan kita. Begitu mereka menawarkan kita. Nah, jadi sampai sekarang itu ya sangat dekat dengan mereka. Jadi kita tidak pernah dipersulit. Ini yang kita pakai ini dana, ini tanah desa. Tanah desa yang dikasih, ya sudah pakai Pak Bisto pakai aja. Ini justru gitu bukan kita punya pribadi. Bukan kita punya pribadi, gitu loh ya. Jadi pakai aja. Terus sangat luar biasa itu Ciputra itu sudah view-nya ke laut, ada lagi muara. Nah itu kan sangat luar biasa gitu, makanya karena saya nggak bisa menguasai lautnya, saya cari yang rivernya aja, kan alami ya, ini alami. Jadi saya itu sampai minta tolong masyarakat setempat, ayo kita bersih-bersihin sungainya, kita rapiin. Jadi sangat mendukung sekali. Itu sih awalnya. Jadi selain itu memang karena kebetulan seperti tadi saya ceritain ya soal alam, kebetulan saya memang orang yang concern dengan alam gitu. Jadi saya di sini ikut dengan Tresiro. Nah kemarin juga saya ngajakin Sungai Watch namanya, kalau boleh di browsing itu Sungai Watch itu termasuk organisasi yang besar khusus untuk membersihkan sampah-sampah. Nah jadi mungkin one day
kemarin pas waktu kita mau opening, kita udah ngajak kerja sama Sungai Watch sih. Jadi concern kita dari awal soal lingkungan hidup itu, seperti saya juga udah bertahun-tahun nggak menggunakan kantong belanja, ke pasar bawa cool box gitu-gitu. Jadi itu yang mungkin membuat anak-anak itu juga suka gitu. Jadi mereka lebih memilih bermain dengan alam daripada ke mall. Makanya milihnya ke sini, nggak ke Singapura gitu loh ceritanya. Apa kita milih sesuatu yang eco-friendly kali ya, karena minatnya kita memang udah ke situ gitu. Thank you so much buat sharingnya ya Bapak sama Ibu ya. Ini mudah-mudahan semangat Bapak dan Ibu juga bisa menginspirasi sahabat Ciputra di Jakarta, nggak cuman yang di Bali, untuk bisa meniru semangatnya juga lah, lebih peduli terhadap lingkungan. Karena kan lingkungan juga ya salah satu hal yang penting buat nanti masa depan kita semua ya Pak ya, gitu. Nah nanti tadi aku juga sempat dengar Bapak sampaikan mungkin dulu dimulai dari bakti sosial ya Pak ya, di beberapa daerah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Bapak sama Bu Putri sendiri bisa mengarahnya ke area Tabanan sendiri? Jadi begini, menurut pengalaman saya, dari saya tahun 86 main ke Bali itu, Bali itu selalu bergeser. Ya, dari Kuta, dulu sebelum Kuta itu Sanur. Jadi dulu saya itu nggak tahu Kuta. Jadi Sanur dulu, pantai di Bali itu pertama kali itu Sanur. Baru ke Kuta, Kuta udah mulai krodit, ke Legian, baru ke Seminyak, baru ke Batu Belik, baru ke Canggu. Canggu sekarang ramai banget ya. Nah, jadi begini, setelah Canggu itu, di situ itu batasnya itu sampai dengan Sesek. Itu perbatasan Badung. Jadi dari Sesek itu sudah nggak bisa point surfing. Gitu. Kan sudah mulai hill, bukit deh, sampai ke Tanah Lot. Nah gitu kan. Jadi setelah itu ketemunya pasti di Kedungu sama di Ciputra. Di Tabanan ini pasti ya, pasti ke situ gitu loh ya. Terus daerah Ciputra ini banyak sekali point surfing. Banyak sekali. Anak saya sering main di situ. Di depan Bali Beach Glamping itu, terus di Pigstone itu point surfing. Ombaknya berarti sangat bagus banget. Iya. Terus di Gangga ini, wah ini paling bagus, paling bagus sekali gitu. Makanya saya itu mengaktifkan organisasinya PSOI namanya, Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Saya aktifkan. Jadi sampai Tabanan ini juga sudah punya, sampai ke seluruh Bali sudah punya. Gitu. Makanya kalau saya juga kemarin sempat bicara dengan ownersnya Bali Beach Glamping itu, ayo bikin event surfing gitu loh. Itu bagus banget di situ ombaknya. Itulah, jadi sangat bagus. Karena awalnya itu ya Pak ya, makanya kita ngarah ke sini, berteman di sini, lama-lama buat kegiatan sosial. Kebetulan COVID, ya, itu ya awalnya ya. Jadi COVID. kita banyak berteman, ngumpul-ngumpul di sini, gaul di sini sama Pak Epin, sama siapa gitu, orang-orang desa. Nah, mereka kasih tahu lah gimana. Memang berarti sepenglihatan Bapak dari tahun 86 yang udah lama juga lagi Bapak di sini. Terus berpindah ya Pak ya. Dari mengarah, dan mengarahnya memang lebih ke barat ya Pak ya. Jadi begini, Tabanan kan nggak akan diem. Masa sih Badung aja. Jadi selama ini Tabanan ini nyimpen ini. Gitu loh, nyimpen mereka ini. Jadi sebetulnya batas pantai itu ya hanya sampai Mahdewi. Habis itu udah nggak ada lagi. Jadi kalau kita mau investasi, kejar lah. Habis Mahdewi udah nggak ada lagi. Sama sekali udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi makanya saya pikir, kemarin saya lihat ini. Jadi dulu saya pernah ditawarin. Kenapa saya lari ke Tabanan? Pernah ditawarin pemasaran dari Ciputra. Dulu belum ada dibangun, masih gambar ya. Nah terus saya pelajarin di mana sih Ciputra itu gitu. Nah itu dia. Belum dibangun ya? Belum dibangun yang kita ditawarin, masih brosur gitu ditawarin. Saya pikir ya, Ciputra ini nggak nanggung ya. Ya gitu, kalau berani invest berarti ada something di situ kan gitu. Jadi nggak nanggung. Kayak jalan itu. Jadi apa perkembangan di Ciputra itu saya tahu. Jalan baru kelar lagi ya, wah itu sangat luar biasa. Jadi yang memfasilitasi, banyak yang mempergunakan nama Ciputra. Jadi barangkali Bapak juga udah tahu atau belum tahu ya, ini kan di ujung sungai ini
Di situ ada pura, jalannya nanti boleh kita lihat ya, Jadi saya tahu semua karena saya sangat dekat dengan orang-orang petinggi desa di sini. Jadi itu udah ada yang beli, ownernya dari luar 2 hektar. Wah. Tapi dia siap untuk membangun jembatan, ya di pinggir sungai ini supaya aksesnya itu dapat ke Ciputra. Wah. Sebetulnya tanah dia yang 2 hektar itu bukan di Batu Tampi, tapi di Gangga. Dan dia bangun jembatan Untuk supaya nemu ke Ciputra. Oh, oke, Pak. Ini di samping sini nih jalannya ini lewat tanah saya, Kita, nanti itu. lewat penbol saya Iya. Itu tadinya buntu, gitu loh. Jadi nanti jalan yang di pinggir sungai itu digedein, nah baru ditembus ke tanahnya mereka 2 hektar. Katanya sih mau dibikin hotel, tapi mereka tuh ngambil aksesnya itu ke Ciputra loh. Nah, jadi dari ujung jalan ini nanti Jadi nggak keluar dari Gangga maksud lagi Papa? dong, nggak lewat sana, Nggak muter keluar Nggak dulu, lagi. lebih. nggak lagi rezeki nih. Iya, jalannya bagus. Udah jalan besar Ciputra. Ini kan jadi pintar dari kita ya. Nah ini menarik sih Pak, sebenarnya pertanyaan saya berikutnya juga jadi connect sama apa yang udah Bapak sampaikan sendiri. Karena tadi Bapak sempat sampaikan tentang infrastruktur gitu ya. Kita juga sempat tahu kalau misalkan pemerintah sekarang sedang fokus pengembangan infrastruktur tol dari Gilimanuk ke Denpasar, Mengwi, Mengwi, ya. Nah, kalau mendengar berita begitu banyak infrastruktur yang lagi dibangun, menurut Bapak kira-kira gimana potensi kemajuan di Tabanan? Apakah mungkin setelah pandemi ini bisa lebih booming, bahkan Pasti booming. sebelum Pasti booming. Ciputra udah naikin harga tuh. Kita Saya tahu pasti booming. Iya. Pasti booming gitu loh. Tanah-tanah juga naik ya harganya ya. Betul. Tapi nggak boleh dijual sama saya. Dia bilang nih udah 3 kali 4 kali lipat mah. No. Jadi begini ya, saya tertariknya di sini itu terus terang saja karena ada Ciputra. Gitu loh ya. Kenapa? Ciputra ini menciptakan itu ya. Selama ini di Bali ini kan jalan kecil-kecil ya. Kecil gitu. Udah kecil, parkir motor banyak gitu. Kalau di Ciputra ini capek kita pakai jalurnya tuh. Kan gede-gede semua itu ya. Gitu loh. Wah, luar biasa gitu loh. Tapi itu bisa bukan digedein konkret ya. lagi. Itu konkret. Belum, bukan ya? Bukan aspal biasa Oh, itu ya. udah Bukan bagus beton ya? Bukan, aspal Bukan ya? biasa, tapi udah bagus. Jadi begitu. Oke, nah sebenarnya banyak juga nih Pak dari sahabat Ciputra yang mau banget tinggal di Bali, tapi pertimbangannya adalah nanti kalau di Bali bisnis apa ya gitu. Nah, memang jadi di konten kali ini kita mau memberikan mereka inspirasi. Ini salah satu ide bisnis yang bisa dijalankan, ekowisata. Nah, kira-kira ada nggak Pak? Atau dari Ibu juga mungkin boleh tips untuk mungkin sahabat Ciputra yang mau mulai bisnis di ekowisata, kira-kira gimana? Banyak sekali kalau di Bali sih. Ekowisata itu apa? Berhubungan dengan traveling atau apa ataukah semua yang berhubungan dengan alam? Yang berhubungan dengan alam. Dengan alam ya. Saya sih sebenarnya bisa kasih saran ya. Kalau di Ciputra itu seharusnya ada diciptakan itu ombak buatan. Wah, itu sangat bagus sekali. Ombak buatan. Kayak di Singapura ya? Kalau ombak buatan, karena sifatnya begini, di Bali ini kan setiap musim itu beda-beda. Kadang ada ombaknya bagus, Iya. kadang enggak, ada begini gitu. Kita cari ombak pindah. Ya, begitu loh. Jadi Kalau itu buat sangat latihan enak. Kalau kayak ada yang di buatan. Australia itu sangat Iya, banyak gitu. Australia, Singapura. Ombak buatan itu sangat banyak. Jadi kalau ada itu, wah. Karena di sini itu setelah saya pelajarin ya, saya udah lama sering main di Bali itu, turisnya itu lebih banyak yang surfing. Lebih banyak yang surfing. Ya, Awalnya memang itulah. lebih banyak Daya yang tariknya surfing. ada. Ya. Pantai ya Pak, daya tariknya Pantai. memang Iya. pantai. Jadi Ombak. makanya kebetulan Ciputra ini nggak tahu ya rezekinya gimana ini bisa dapat point surfing. Point surfing. Nah kebetulan saya itu kenapa sampai ke Tabanan ini, yang saya tanya duluan itu point surfingnya, gitu loh. Kalau nggak ada point surfingnya kayaknya Males ya. Kurang menarik ya Pak. susah, kurang menarik, gitu, Iya. kurang menarik. Peningkatan Ya, produktivitas. udah di situ point surfingnya, di situ lagi sunsetnya, jadi ya
sangat luar biasa gitu ya. Kalau dibikin ombak buatan itu, wah saya yakin dari jauh-jauh juga orang pasti datang. Yakin banget saya itu. Pasti datang itu. Nah, mungkin sekarang kita mau bahas sedikit tentang perekonomian Bali dan juga Ciputra Beach Resort sendiri nih Pak. Nah, kalau dari sudut pandang wisatawan, mungkin di bulan Desember kemarin kita udah banyak lihat di Instagram ya, Pak. Bali itu macetnya luar biasa. Gitu. Mungkin kita dari sudut pandang wisatawan kita udah bisa bilang perekonomian Bali ini bisa dibilang sudah pulih lah ke masa yang mungkin sebelum pandemi gitu ya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang mungkin pelaku bisnis sendiri, apakah sama, sudah pulih juga, atau kira-kira gimana? Dan potensi kedepannya kira-kira gimana tuh? Jadi begini, makanya saya bilang tadi itu, orang itu sudah berpindah. Kalau cerita macetnya hanya daerah Canggu loh. Betul. Iya. Gitu, Legian, Seminyak itu tidak macet loh. Gitu. Nah, tapi waktu pada tahun baru, Arepawa high season, efek loh. Hotel-hotel di Kedungu ini, villa-villa di Ciputra ini full, penuh gitu loh, ya kan? Jadi justru lebih dekat dari Tabanan ini, khususnya dari Ciputra tempat kita ini ya, ke Canggu daripada dari Seminyak ke Canggu loh. Karena lebih macet. Lebih ampun. Iya ampun. Nah ini kebetulan kemarin aku juga sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Putri gitu. Dulu sempat lihat-lihat juga rumah di Ciputra Beach Resort ya Pak ya. Benar. Nah, kalau menurut Bapak sama Ibu, desainnya gimana? Desainnya itu sangat luar biasa. Saya ngelihat yang paling kecil itu ya kalau nggak salah 60 meter persegi ya. Yang paling kecil ini kan. Yang di mungkin tipe Sadana ya. Sadana. Ya itu luar biasa itu desainnya itu. Kamarnya di atas. Di bawah garasi swimming pool itu luar biasa loh itu. Ini long experience. Iya, luar biasa sekali tuh bisa menciptakan desainnya seperti itu. Gitu. Nah mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini, boleh mungkin Bapak dan Ibu kasih ajakan untuk teman-teman sahabat Ciputra juga untuk nggak usah ragu lagi untuk bisa invest di Bali, dan juga kalau emang mau ada usaha langsung aja dicoba. Mungkin boleh diberikan ajakan untuk sahabat Ciputra. Kembangkan di sini, jangan mau kalah sama orang luar, gitu. Jadi dan masyarakatnya juga sangat friendly dan sangat aman, dan ya saya rasa nggak perlu ragu lagi ya, Bu. Semua checklist udah ya, tercentang semua ya. Kalau nggak bisa di pusat yang harga-harga rental itu sangat tinggi, bergerak ke arah sini. Kalau nggak bisa di pusat beli rumah, bergerak ke arah sini. Ada Ciputra, bisa ada Luar biasa. Oke, thank you banget nih. Masih murah dibandingin pusat loh. Di sana segini-segini udah berapa M? Jangan main-main harga tanah Bali. Ini masih bisa lah. Oke. Nah mungkin untuk tutup podcast hari ini, aku mau ajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama bilang, nanti aku akan ngomong podcast tepi pantai, nanti kita sama-sama ngomong, yuk ngobrol santai, boleh ya? Oke. 1, 2, 3. Podcast tepi pantai, yuk ngobrol santai.